Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua, ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Saya persilakan kepada Haikal, ya. Haikal untuk memimpin berdoa. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kelas 11 IPSB, ya. Alhamdulillah semuanya kita dapat bertemu kembali. Ya, terlebih dahulu, bagaimana kabarnya semuanya? Silakan di-on-kan speakernya, boleh. Alhamdulillah. Oke, baik. Kehadiran KBM, ya. Ternyata Ananda, rekan kita ya, Ananda Hairu, itu izin ya, tidak bisa mengikuti KBM dikarenakan ada kendala handphone, gitu ya. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas mengenai latar belakang munculnya perlawanan terhadap bangsa Eropa. Ya, ini pun kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa. Ya, seperti itu ya. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, ya, nanti anak-anak diharapkan melalui kegiatan literasi, ya, peserta didik dapat mengidentifikasi latar belakang munculnya perlawanan gitu ya terhadap penjajahan bangsa Eropa dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis strategi perlawanan para pejuang Nusantara terhadap penjajahan bangsa Eropa dan dihubungkan dengan situasi dan tantangan saat ini. Ya. Beliau beranjak dewasa, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca. Pangeran Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat. Ketika Belanda datang ke Nusantara, banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Disinilah awal mula pertentangan antara Diponegoro dengan kolonial Belanda. Ketika itu, pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo, yang memang sudah tidak suka dengan tindak tanduk kolonial Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan menyiksa rakyat pun bersikap dengan menentang Belanda secara terbuka. Kemudian, perang pun pecah. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Perang itu pun dikenal dengan Perang Jawa atau di Java Orloh dan berlangsung dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Itu ya. Kemudian yang kedua, coba dilihat amati gambar ini. Terlihat nak? Ya, ada Hasanuddin gitu ya, kemudian ada Pangeran Antasari, ada Patimura, ya, ada Sisingamangaraja, ada Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Diponegoro, ya. Lihat, ini untuk memudahkan kita ya, Bapak buatkan peta dan di sini ternyata yang melakukan perlawanan itu tidak hanya satu orang gitu ya. Nah, ternyata banyak gitu ya. Kemudian yang kedua juga, nah, ini ada perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Ada perang Aceh, ada Sisingamangaraja, ada perang Padri, Poro, belakang. Coba silakan dibaca terlebih dahulu ya. Bapak beri waktu 2 menit. Oke, silakan. Nah, nanti dikaitkan dengan hasil literasi Ananda seperti itu ya. Oke, 1 menit terakhir. Pak Adi sudah menyajikan berkaitan dengan latar belakang munculnya perlawanan. Nah, oke ya. Nah, yang pertama ya, Ananda hebat. Ternyata yang melatar belakangi ya perlawanan ini yang pertama adanya monopoli perdagangan rempah-rempah. Ini campur tangan bangsa Eropa dalam pemerintahan kerajaan maupun kesulitan. Nah, contohnya ini terkaitan dengan perebutan kekuasaan, ya, kemudian penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat dengan adanya kultur stelsel itu kan sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia. Jadi wajar kalau sepertinya akan muncul suatu perlawanan gitu ya yang terjadi di tiap daerah. Selanjutnya ada strategi perlawanan sebelum abad kira.
Tadi sudah dijelaskan bahwa perlawanan atau Pangeran Diponegoro itu kan orangnya itu sangat religius intinya. Nah, bisa nggak kira-kira dikaitkan dengan strategi perlawanan ini? Kemudian yang kedua bergantung pada pemimpin harismatik. Nah, kita lihat dari setiap perlawanan akan muncul seorang pemimpin, tapi pemimpinnya kita lihat terlebih dahulu. Karakternya seperti apa sih gitu ya. Karismatik di sini tuh bukan dilihat orangnya ganteng atau wajahnya tampan, tidak. Kalau bahasanya keren tuh inner beauty-nya lah mungkin ya. Sesuatu hal yang dilihat dari dalam, dari nuraninya, dari spiritnya kayak gitu ya. Itu bisa benar-benar dituangkan atau disampaikan kepada rakyat yang lainnya. 4 adalah mudah dipecah belah. Nah, pada konteks mudah dipecah belah, kita ingat dengan Divide et Impera. Kita berita hoax ya, sengaja Bapak kaitkan ya, berita hoax yang seperti ini dengan perlawanan. Karena Bapak ingin menarik suatu hal yang konsepnya kekinian. Halo Anita, selamat pagi. Ya, Pak. Ya, Anita tahu tentang berita hoax? Ya, tahu. Ya, apa sih berita hoax itu? Seperti apa? Berita yang itu Pak yang Ada yang mungkin bohong, ada yang mungkin kurang tepat. Coba Bapak tanya ke Haikal Dwi, boleh? Haikal, menurut Haikal, apa sih yang dimaksud dengan berita hoax? Berita hoax itu Pak, berita yang tidak sesuai dengan faktanya Pak. Oke, apakah itu sesuatu hal yang baik atau sesuatu hal yang buruk menurut Haikal? Yang buruk Pak. Yang buruk ya, berarti memang itu, apakah itu perlu untuk dilawan, perlu untuk adanya suatu gerakan untuk melawan berita hoax tersebut? Perlu Pak, karena bisa menyebabkan pecah belah Pak. Oke, terima kasih. Halo, selamat pagi Raymond. Pagi Pak. Oke, Raymond, kalau di medsos ada berita hoax di Instagram atau di Line atau di apalagi Twitter, ada nggak? Ada Pak. Oke, contohnya tentang berita apa? Oke, baik. Nah, di sini beberapa bulan terakhir ya, Bapak pernah mendapatkan chat, wah ada pulsa 200.000, kayak gitu. Wah, hati saya udah seneng gitu ya. Oh dapat pulsa. Pas saya cek, pas saya klik gitu ya, wah ya kok bohongan kayak gitu ya. Mempelajari gitu ya materi dari perlawanan ini, kita kaitkan juga dengan konteks yang sekarang ini. Apakah memang perlu kita mengadakan suatu perlawanan, spiritnya dan lain sebagainya? Nah, mari kita lakukan diskusi ya, Nak ya. Yang Gani ke kelompok 1 silakan. Kemudian Najwa bisa masuk ke breakout 2. Nanti teknisnya kita akan melakukan analisa ya, menganalikan analisa, dan kita akan melakukan penyelidikan ya terkait perlawanan ya di tiap daerah sesuai dengan apa yang sudah Bapak berikan atau instruksikan di LKPD. Itu berkaitan juga dengan pengisian ya perlawanan di tiap daerah ya yang dikaitkan dengan program pemerintah Jawa Barat terkait cyber hoax. Baik. Ya, oke, baik. Terima kasih ya yang sudah kembali ya bergabung. Ini dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 2 masih seru kayaknya ya diskusinya ya. Kelompok 1 dipersilakan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Patimura. Latar belakang. Adanya tekanan-tekanan yang berat di bidang ekonomi sejak kekuasaan VOC juga dikarenakan adanya tindakan-tindakan pemerintah Belanda yang memperberat kehidupan rakyat. Ada hubungannya dengan program pemerintah Jawa Barat, yaitu diadakannya program Jabar Cyber Hoax agar masyarakat tidak mudah dipecah belah dengan informasi yang belum valid adanya atau hoax. Nggak apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ingin menjelaskan dan menganalisis perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. 1. Campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintah Kesultanan Yogyakarta, misalnya dalam hal suksesi. Yang ketiga, penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial Belanda Kesultanan Yogyakarta yang membuat
tak kuat menderita. Misalnya, gerbang-gerbang pajak didirikan di pintu masuk pasar dan dekat dengan jembatan. Yang keempat, pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro. Ada strategi perlawanan. Pangeran Diponegoro memakai sebuah taktik yang diberi nama perang gerilya, yaitu sebuah strategi yang dilakukan dengan cara melakukan pengelabuhan, serangan kilat, dan juga pengepungan tak terlihat. Strategi ini dilakukan bersama rakyat dengan membangun pertahanan di Selarong, tepatnya di sebuah goa. Pendapat kelompoknya, iya, karena pada masa perlawanan abad ke-18, masyarakat sangat terpengaruh oleh berita hoaks yang menyebar di mana-mana. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Najwa dan Desi yang sudah mempresentasikan ya. Ini luar biasa tadi ya. Ada satu kata ya. Jadi tidak boleh memberikan harapan palsu ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sejarah atau latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Ketiga haji ini awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau. Baik, kelompok 4, ayo diefektifkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang perlawanan Pangeran Antasari terhadap VOC. Nah, apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya itu karena rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Terus ada juga munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. Terus sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Lalu strategi perlawanannya, strategi Pangeran Antasari untuk melawan Belanda yaitu dengan mempersatukan berbagai gerakan perlawanan dalam masyarakat Banjar sehingga memperoleh kekuatan lebih besar. Lalu menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Nah, menurut kelompok saya, apakah ada hubungan perlawanan terhadap kolonial abad ke-18 dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Jabar Saber Hoaks? Nah, menurut kelompok kami itu pasti ada sih ya. Soalnya dulu juga kan belum ada media sosial juga, jadi semua orang tuh jadi ngomongnya tuh dari mulut telinga ke telinga gitu. Terus masyarakat itu kan mengandalkan rasa kepercayaan kan. Nah, mereka kalau misalnya rasa percaya itu hilang, maka ada perpecahan juga. Maka hal itu bisa dimanfaatkan oleh pihak Belanda. Oke, baik, terima kasih. Aduh, luar biasa ya jawabannya. Oke, sampai sedetail ini ya, Anda bisa membuat analisa yang dihubungkan dengan kondisi kekinian saat ini. Boleh silakan di close dulu ya untuk Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya, Bapak mengapresiasi, waduh luar biasa ini ya, terkait menganalisanya gitu ya. Kemudian tadi juga dari jawabannya itu sangat luar biasa ya. Karena dengan adanya program ya, Jabar Saber Hoaks, sebetulnya Bapak ingin mengenalkan dan menguatkan gitu ya kepada anak-anak bahwa kita itu sebagai generasi muda bisa kok gitu ya untuk membantu ya program pemerintah Jawa Barat dalam hal Jabar Saber Hoaks ya, sapu bersih hoaks. Tidak boleh ada hoaks di antara kita. Karena ada yang mau menyimpulkan? Valina boleh harus berani membela negara kita sendiri, jangan mau kalah gitu, Pak. Nah, kita sebagai generasi muda harus benar-benar mampu memfilter, memverifikasi gitu ya. Tidak hanya kita menjadi kurir untuk hoax selanjutnya kayak gitu. Kemudian dikaitkan dengan perlawanan. Coba tadi perlawanan kata itu harus bisa membela rakyat, harus benar-benar gigih gitu ya dalam berjuang, tidak boleh putus asa. Oke, kesimpulannya seperti ini ya. Perlawanan adalah tindakan aksi ya atau aksi individu bagi yang mempunyai tujuan, cita-cita, dan di dalamnya terdapat kepedulian yang amat tinggi. Mudah-mudahan dengan materi perlawanan yang kita bahas pada pertemuan hari ini bisa memberikan suatu manfaat ya
bagi kita semua. Oke, dapat silakan bisa disiapkan untuk kuisisnya, boleh? Ya, silakan boleh bergabung. Sudah boleh raise hand ya, anak hebat ya, kelas 11 PSP. Bapak ucapkan terima kasih ya untuk pertemuan kali ini, sudah sangat-sangat bekerjasama dengan baik. Mudah-mudahan itu bisa memberikan suatu pemahaman yang baru bahwa ternyata perlawanan di zaman dulu itu kita bisa serap ya spiritnya, kita bisa serap manti ini. Baik, untuk tugas media Canva ya nanti akan dikumpulkan melalui Google Form ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya, silakan.